Yes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ya. Kita ketemu lagi dan semoga sehat semua. Dan alhamdulillah pagi tadi aku sudah bisa sholat subuh berjamaah ya, sebagaimana waktu-waktu yang lalu ya, kebiasaan yang lalu. Begitu selesai sholat subuh berdoa, terus baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dan aku tadi menemukan sebuah penjelasan ya di surat, ada yang bilang surat Ghafir ya, surat yang ke-40, tapi ada yang bilang juga surat Al-Mu'minun. Jadi satu surat ini punya dua nama. Ada yang bilang Al-Mu'min ya, ada yang bilang Ghafir. Dan aku tertuju di surat yang ke-64 dari surat Al-Mu'minun atau surat Al-Ghafir itu. Dari situ aku rasa ada sesuatu yang perlu aku bagikan ke kalian semua untuk menjadi bahan diskusi kita semua di acara mampir ngombe kali ini ya. Suasananya pagi ceria, sedikit dingin, tapi insya Allah nanti akan bisa diatasi karena matahari sudah menunjukkan wajahnya terang ya, kehangatan segera dikirim gitu. Oke, maka tajuk mampir ngombe kali ini adalah percaya ada orang ya hidup ya di langit. Percaya ada orang hidup di langit, itu akidah siapa? Akidah siapa? Ya, jadi percaya ada orang hidup di langit, itu akidah siapa sih gitu sebetulnya ya. Memang kalau dirujuk akhirnya ini kembali kepada polemik lama yang aku sudah bahas dan sudah aku diskusikan dan aku sudah jelaskan berkali-kali ya, bahwa tidak ada lagi nabi yang akan turun. Jadi tidak adalah yang namanya Yesus atau Kanjeng Nabi Isa akan turun lagi nanti jelang kiamat, itu tidak ada. Memang kalau dirujuk intinya mau nggak mau ke sana. Tetapi perlu aku tegaskan, itu sudah kita diskusikan berkali-kali sampai berbuih-buih ya. Jadi itu hanya sebuah efek, tapi aku ingin fokus ke sini aja, nggak ke sana. Karena yang itu kan sudah kita diskusikan panjang lebar. Ke sini aja. Percaya ada orang hidup di langit itu sebetulnya akidahnya siapa sih? Gitu. Apakah benar Al-Quran mengatakan demikian? Ya, maka aku jelaskan dulu ya. Begini. Dalam pandangan saudara-saudara kita yang Kristen ya, itu Kanjeng Nabi Isa yang mereka sebut Yesus ya, setelah kebangkitan menemui lagi para murid-muridnya selama 40 hari. Ini cerita singkatnya saja ya. Lalu setelah 40 hari terpisahlah mereka. Dan keterpisahan itu dilukiskan oleh Markus. Aku langsung membidik ke Markus saja ya, supaya lebih fokus ya. Markus yaitu di kitab Markus 16 ayat yang ke-19. Begini bunyinya.
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, oke, selanjutnya kita biarkan saja ayat ini ya, tidak kita tarik ke dalam ranah diskusi apakah ayat ini memang original atau sisipan, itu hal lain ya. Karena ayat ini sebetulnya dalam pertentangan apakah memang ini ayat original ataukah ayat ini palsu disusupkan kemudian, itu jadi pertentangan ya. Karena kalau diuji dari sains, kalau kita tarik ke atasnya, minum ular mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka apabila tanda-tanda percaya kepada Yesus itu diterapkan. Itu kan menjadi sesuatu yang bertentangan dengan fakta sains ya. Makanya ayat ini sudahlah kita terima gitu aja ya. Kita terima perdebatan apakah ini ayat sisipan atau memang original, itu kita abaikan dulu. Kita terima aja ayat ini seperti ini ya. Aku ulangi. Markus 16 nomor ayatnya 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Perhatikan, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Masalah terangkatnya kemana itu aku sudah pernah mendiskusikan dengan salah seorang pendeta, dan itu berbuih-buih untuk mendapatkan sebuah titik temu. Karena apa? Benarkah ke sorga atau ke langit? Jadi yang benar itu sebetulnya terangkatlah ia ke sorga atau terangkatlah ia ke langit. Karena beda ya. Kalau jannah Arabian itu itu yang kita pahami sebagai sorga ketika dia masuk dalam isim makna ya. Sedangkan langit itu sama, makanya agama samawi, agama langit, agama pewahyuan disebut sama ya. Dalam edisi Arabian aku sudah jelaskan kemarin ya, sama itu bisa juga masuk ke dalam Ibraniun menjadi samayim, langit yang agung. Kita sudah bicarakan itu ya. Memang ya begitu terjadi persamaan kata antara Arabian dan Ibraniun itu ya, karena bapaknya dari satu yang sama yaitu Abraham kan. Jadi yang satu assalamualaikum, satu shalom aleichem ya. Dialeknya saja yang beda. Ya, begitu juga dalam edisi Ibraniun itu disebut samayim ya. Samayim itu langit ya. Yang jadi masalah, teks ini sebetulnya terangkat ke sorga atau ke langit ya. Dan dari beberapa terjemahan aku baca, semuanya mengatakan ke sorga. Ini aku sudah cek di sini, ini punyanya Mormon ini. Nih, di sini aku sudah cek. Ini ke sorga juga. Di sini aku cek. Ini ke sorga juga ya. Terus di sini aku cek. Ini terangkat ke sorga juga Yesus. Ya. Nah, tetapi aku pernah punya sebuah kiriman, dan itu mengatakan tidak ke sorga terangkatnya, tapi ke langit. Gitu loh. Bukan sorga, tapi langit. Sementara Bible yang lama yang mengatakan ke langit aku tidak punya. Ya, jadi secara referensi bukti fisik aku tidak punya, karena itu ada di Injil yang tua ya, ada di perjanjian lama yang tua. Makanya kalau teman-teman punya perjanjian lama, perjanjian akhir atau Bible yang tua, itu disimpan baik-baik, itu untuk referensi. Tapi walaupun demikian, aku pernah membaca bahwa tidak ke sorga Yesus itu, diangkat ke langit gitu loh. Nah, kemudian aku iseng tadi, aku lihat Injil dalam terjemahan bahasa Arabian. Nah, nih ya, ini Injil dalam bahasa Arabian.
ternyata di Arabian ini disebut sama, bukan jannah. Ya, jadi artinya kalau kita baca Injil terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab itu sudah beda. Yang bahasa Arab ini masih original, dia mengatakan terangkatnya itu ke sama. Sama itu samawi, langit. Jadi bukan ke surga. Ya, makanya aku bilang kemarin, bagaimanapun original teks itu diperlukan karena dia nanti akan menghakimi terjemahan. Nah, kalau ini kan terjemahan tarung dengan terjemahan. Misalkan ada teman mengatakan Yesus terangkat kemana? Dia bilang ke sorga. Oh, berarti kamu pakai terjemahan bahasa apa? Bahasa Inggris kan? Bahasa Indonesia kan? Iya. Lihat, kalau aku pakai terjemahan bahasa Arab, dia nggak ke sorga, tapi ke langit. Nih, ya, tunjukkan deh. Yang sama ini ya, yang sama. Ini kalian perhatikan, Arabiunnya kalian perhatikan, ya. Jadi Injil terjemahan Arab sama Injil terjemahan Indonesia dan Inggris itu sudah beda-beda. Sekarang untuk menghakimi itu seharusnya kita hadirkan original teksnya, langit atau surga. Sudah yang sama. Oke, benar. Ini ada nyimpang sebentar ini. Ini pamflet waktu aku dialog dulu ini. Ada di dalam buku ini ya. Dialog Islam Kristen, bedah buku Bible menjanjikan Islam. Benang merah agama-agama Sawawi. Pembeda Insinyur Subandi Sukoco, Insinyur Ahmad Aresi, moderator Ngudi Cahyono ST, Dekan Fakultas Teknik Universitas Widya Agama, pembanding Pendeta Dr. Roland Octavianus MTH, Rektor Institut Injili Indonesia, kedua Erik Huta Barat, Staf Institut Injili Indonesia. Ini tahunnya Sabtu 31 Mei 2008 pukul 7 sampai 14, Gedung Kuliah Elektro lantai 2 Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Organized by Porsitek Unibro, supported by IOM Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Nih, tunjukkan nih. Ini kok masih ketemu arsip. Itu bukunya yang kemarin yang dipesan oleh saudara kita dari Jakarta. Bentar, aku lihatkan. Ini bukunya. Tanggalnya itu deh, tanggal berapa? Tahunnya itu sudah, tanggal tahun sudah. Nah, ini bukunya. Ini bukunya. Jadi itu tahun 2008 kalau nggak salah, dibedah sampai sekarang sudah 2000 berapa sekarang nih? 21 sampai lupa tahun. Jadi udah berapa tahun itu, hitung sendiri lah ya. Udah berapa tahun. Sudah. Ini kok kebetulan di dalam buku ini ada arsipnya. Jadi nggak sengaja Mas Gra itu tak suruh buka di dalam sini kok arsipnya ini masih ada ya. Jadi itu buku yang aku tulis pertama adalah Bible Menjanjikan Islam. Oke. Sorry. Nah, terus aku katakan lagi, kalau kita merujuk kepada terjemahan Arabiannya, maka Kanjeng Nabi Isa itu atau yang disebut Yesus itu terangkatnya itu bukan ke surga tapi ke langit, dan memang Injil yang lama juga mengatakan ke langit. Itulah yang kemudian dipahami dalam dunia Islam juga, mengkontaminasi, masuk, jebol, sehingga teman-teman Islam itu ada yang percaya bahwa ada manusia hidup di langit itu loh. Ya, karena ketika mereka membaca ketika diksi rafa'a, di sini juga pakai rafa'a ini, rufi'a kalau di sini ya. Ilal sama ya. Kalau di surat An-Nisa itu kan rafa'a, diangkat atau ditinggikan gitu ya. Nah, itu dipahami secara fisik diangkat ke surga sana.
atau ke langit. Tidak. Kalau Islam itu ke langit sana. Padahal itu pengembangan imajinasi. Terus dari mana imajinasi itu timbul? Karena Al-Quran tidak mengatakan demikian. Al-Quran mengatakan rafa. Itu di surat An-Nisa 158 atau 154. Sebentar lihatnya. Supaya lebih clear ya. Coba kalian juga lihat di Quran An-Nisa ya, surat keempat. Surat keempat itu kalau enggak 157 sampai 1 ke 58 ya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana. 4158 ya, rafa'a. Di situ ada kata rafa'ahu. Ya, mengangkat. Sebetulnya di terjemahan lain itu lebih tepat, tidak mengangkat. Tapi menolong. Ada lagi yang mengatakan meninggikan, ya. Masalahnya teman-teman Islam ada yang memahaminya mengangkat itu terus imajinasinya menjadi kemana-mana, mengangkat ke langit, gitu loh. Terus dari mana pemahaman ada orang hidup di langit itu? Maka berdasarkan apa yang disampaikan oleh Injil, ya, kitab Perjanjian Baru ini, itu adalah akidahnya teman-teman Kristen kita, gitu loh. Jadi ada orang hidup di langit itu bukan akidah kita kan, akidah saudara kita yang Kristen kan. Makanya aku tadi baca ini, coba sekarang kamu baca. Sebetulnya ayat ini juga termaktub dalam Quran surat Al-A'raf surat 7 dari 24 dan 25. Yang artinya di bumi. Lihat, di bumi. Bukan di langit. Di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati, di bumi kamu bangkit. Di bumi kamu hidup, tidak ada orang hidup di langit. Tapi yang surat Al-A'raf itu tidak kita diskusikan lah, itu hanya sebagai informasi karena aku akan mendiskusikan peristiwa pagi tadi yang aku terhenyak pada ayat ini ketika aku ngaji, yaitu Quran surat Al-Mu'minun. Mu'minun ya, ada yang bilang surat Al-Ghafir, itu surat ke-40. Nomor ayatnya 64. Ya. Ketika aku ngaji pagi tadi, aku terhenti sejenak, aku memikirkan di sini. Jelas dikatakan, Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu Maha Agung, Allah Tuhan semesta alam. Oke, kita kembali ke awal. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu menetap. Jadi bumi itu tempat menetap, bukan langit, karena langit sebagai atapnya. Yang kita tahu nanti dalam segi saintis itu bagaimana dia menjadi pelindung ya dari sinar-sinar yang itu membahayakan bagi kehidupan kita, ya. Yang lapisan ozon yang nanti ada inframerah, infrared gitu. Di sana lah nanti kajiannya ya secara saintis. Tapi jelas dikatakan di sini bahwa Allah lah menjadikan bagimu ya, atau Allah menjadikan bumi bagi kamu. Jadi Allah menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap. Langit sebagai apa? Langit sebagai atap. Jadi langit bukan tempat menetap. Terus bagaimana kalian kok bisa percaya ada manusia hidup di langit itu loh? Itu akidah dari mana kalau bukan dari teman Kristen? Itu yang ini. Jadi begini, aku ingin mengajak teman-teman Islamku berpikir begini loh. Apabila ada dalam mindsetnya percaya ada manusia hidup di langit, itu sebetulnya akidah siapa? Akidah Al-Quran yang dibimbing oleh Al-Quran atau yang dibimbing oleh Injil? Gitu loh. Karena Al-Quran jelas mengatakan Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap. Terus bagaimana ada orang Islam justru memahami sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran?
Kan menjadi problem yang itu sebetulnya tidak terjadi. Makanya sekarang aku tidak akan menyimpulkan ini, biarkan ini menjadi pertanyaan yang terbuka dan biarkan kalian masing-masing dari kalian menjawab. Eh, aku tutup saja kajian ini karena ini kajian singkat gitu ya. Hanya karena tadi pagi aku baca Al-Quran, aku tertusuk pada ayat ini dan aku terkesima, maka aku bagikan kepada kalian ya. Kalau ada dalam benak seseorang itu percaya ada orang hidup di langit, pertanyaannya itu akidah siapa? Ya, akidah siapa bahwa percaya ada orang hidup di langit? Apakah itu akidah Islam atau akidah Ghoiru Islam? Ya, kalau aku jelaskan tadi, peristiwa itu ada di dalam keyakinan teman-teman Kristen dan kita hormati saja keyakinan itu, ya, akidah itu, terlepas itu benar atau salah tentu nanti bisa kita diskusikan. Tapi teman-teman kita dari Kristen seperti itu memahaminya, bahwa ada orang yang itu hidup di langit, yang akhirnya menjadi debat tebal langit atau surga yang seperti aku sudah jelaskan. Nah, sekarang kalau ada ya di antara kamu percaya ada orang hidup di langit, itu yang kamu percaya itu akidahnya siapa? Akidah siapa? Maka kamu baca nanti surat Al-Mu'minun ya. Surat 40 nomor yang 64. Ya, supaya kamu nanti bisa mendapat pemahaman yang jelas. Ya, itu dari aku, sampai ketemu lagi dalam acara Mampir Ngombe selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.